Pemirsa, puluhan bangunan ludes terbakar dan 8 orang terluka usai kerusuhan yang terjadi di Elelim di ibu kota Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan. Ini pos TNI. Berdasarkan data kepolisian, kericuhan di Yalimo mengakibatkan 30 bangunan termasuk rumah dan juga kios milik warga dan mes perwira Polres Yalimo hangus terbakar hingga rata dengan tanah. Selain itu puluhan kendaraan mulai dari sepeda motor, mobil hingga truk logistik milik Polres juga hangus terbakar. Kerusuhan juga membuat warga sipil dan personel TNI Polri terluka. Sementara kepolisian daerah Papua mengerahkan 110 personil BRIMOB untuk membantu Polres Yalimo mengamankan situasi pasca kericuhan di Kabupaten Yalimo. Langkah itu diambil guna memastikan stabilitas keamanan serta mencegah potensi meluasnya konflik. Selain menjaga keamanan, aparat juga membantu evakuasi ratusan warga, mengamankan jalur transportasi, dan mendukung penyaluran logistik ke masyarakat terdampak. Akibat dari kericuhan ini, ratusan warga non-Papua yang tinggal di distrik Elelim dan sekitarnya memilih untuk mengungsi ke sejumlah pos keamanan. Berdasarkan data kepolisian, ada sekitar 350 orang yang saat ini mengamankan diri di Polres Yalimo. Sementara itu, 35 kepala keluarga memilih mengungsi ke Polres Jayawijaya yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Yalimo. Informasi terkini mengenai kondisi di Yalimo, Papua Pegunungan sudah bergabung bersama kami Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Soekarnito. Selamat siang, Pak Cahyo. Selamat siang, TV One. Pak Cahyo, mungkin bisa dijelaskan saat ini bagaimana kondisi di Yalimo? Dapat saya sampaikan kondisi terkini sampai hari ini di Kabupaten Yalimo, khususnya di kota Elelim. Situasi sudah terkendali, masyarakat sudah mulai menjalankan aktivitas walaupun masih terlihat sepi dan aparat keamanan melaksanakan patroli dan disebar di titik-titik untuk menjaga situasi tetap kondusif. Baik, mungkin bisa dijelaskan juga Pak sebenarnya apa penyebab dari kerusuhan yang terjadi beberapa hari lalu ini dan ini kronologisnya mungkin bisa dijelaskan Pak? Bahwa pada hari Selasa 16 September 2025 sekitar pukul 07.30 Polres Yalimo mendapat laporan terjadinya keributan antar pelajar di salah satu SMA negeri di distrik di kota Elelim ini. Terjadi keributan antar pelajar meluas menjadi kerusuhan. Dan pada saat personel Polres dan Koramil sampai di sekolah tersebut ternyata mendapat serangan dari siswa dan masyarakat. Dan sudah terlihat api di kanan kiri sekolah, kondisi sudah terbakar. Merespon penyerangan, melihat situasi jumlah massa yang sangat banyak, petugas mundur ke Polres dan Pos TNI. Pada saat itu terlihat kebakaran di beberapa titik dan warga mengungsi ke Polres. Hingga saat ini berdasarkan data yang telah diperoleh dari Polres Yalimo bahwa korban meninggal ada 1 warga sipil, korban hilang belum diketahui ada 1, luka berat ada 9, yaitu 5 personel TNI, 1 personel Polri, 4 masyarakat. Untuk aparat keamanan ini semua mengalami luka akibat anak panah yang menancap pada tubuh. Dan luka ringan 14 terdiri dari 2 aparat TNI, 1 Polri, dan 11 masyarakat. Untuk korban luka berat ini sementara dirawat di 3 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Erdabi di Yalimo, Rumah Sakit Umum Daerah Wamena di Jayawijaya, dan Rumah Sakit Bayangkara di Jayapura.
Untuk kerugian material sendiri dapat saya sampaikan hingga hari ini setelah dilaksanakan penyisiran dan olah TKP terdapat 170 bangunan lebih terbakar, terdiri dari perkantoran instansi pemerintah, rumah dinas Polri, 1 mes perwira, pos TNI, rumah dan bangunan kios dan toko milik warga. Untuk kendaraan hampir 100 unit terdiri dari 14 truk, 8 unit mobil double cabin, 1 unit mobil operasional Polres, 2 mobil milik masyarakat, 26 alat berat terbakar, dan 2 kem bangunan, dan 48 kendaraan roda 2 terbakar. Baik, Pak Cahyo mungkin bisa dijelaskan juga saat ini bagaimana dengan upaya dari aparat setempat ini untuk agar tidak kejadian ini terulang, Pak? Upaya-upaya tentunya prioritas dari aparat keamanan dan aparatur pemerintah yang ada di Kabupaten Yalimo dan juga di tanah Papua, seluruh tanah Papua mulai dari Provinsi Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan, tentunya adalah mengeliminir potensi konflik ini meluas, sehingga melakukan langkah-langkah berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait dan mengerahkan segala sumber daya yang ada untuk saling meredam, memberikan pesan-pesan sejuk dan menjaga situasi tetap kondusif. Yang kedua tentunya kita fokus pada penanganan korban luka maupun korban yang sementara masih hilang, dan juga melakukan pencarian korban, menyisir lokasi-lokasi yang dibakar, dan tentunya juga mengedepankan koordinasi dan dialog dengan para tokoh, khususnya para tokoh gereja, tokoh adat, tokoh masyarakat, untuk saling menjaga dan mengendalikan masyarakat supaya tidak meluas konflik yang ada. Baik, terima kasih Kombes Pol Cahyo Soekarnito, Kabid Humas Polda Papua sudah bergabung bersama kami di Kabar Siang. Kita harapkan kondisi di Yalimo kembali normal. Terima kasih Pak Cahyo.